Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel saya. Alhamdulillah sudah lama nggak posting. Untuk video kali ini saya ingin menyampaikan terkait materi tentang pengantar pemrograman. Jadi video pertama di playlist pemrograman berorientasi objek atau PBO atau OOP, Object Oriented Programming. Ini saya jelaskan dulu pengantar pemrogramannya supaya teman-teman paham terkait pemrograman itu apa. Jadi pemrograman adalah proses menulis instruksi dalam suatu bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Jadi jika kita ingin membuat sebuah aplikasi yang dijalankan di komputer, itu kita wajib nanti menulis instruksi, istilahnya itu source code ya. Jadi menulis instruksinya sesuai dengan bahasa pemrograman yang kita ingin gunakan. Jadi bahasa pemrograman itu ada banyak. Contohnya kalau kita ingin membuat aplikasi desktop, kita bisa pakai bahasa pemrograman Java, C++, atau C, dan lain sebagainya, atau Python juga bisa. Kemudian kalau website umumnya yang digunakan itu bahasa pemrograman PHP, HTML untuk tampilannya, dan lain sebagainya. Jadi tiap bahasa pemrograman itu memiliki fungsinya masing-masing untuk platform-platform tersendiri. Jadi nanti untuk menentukan bahasa pemrograman yang ingin dipelajari, tentukan juga platform yang ingin kita gunakan nanti. Kalau kita ingin membuat desktop ya bisa pakai Java, ingin membuat website ya bisa pakai PHP, seperti itu. Nah, tiap bahasa pemrograman itu memiliki aturan-aturan sendiri, aturan penulisannya sendiri. Jadi teman-teman nanti ketika memilih bahasa pemrograman ya jangan kaget kalau ternyata mungkin saat ini belajar Java untuk desktop, nanti ketika membuat websitenya menggunakan PHP itu bahasanya, kata-katanya mungkin sedikit beda. Ya kita harus pahami itu karena bahasa manusia sendiri kan berbeda. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi tiap bahasa itu memiliki aturannya masing-masing. Tapi kurang lebih sih konsepnya itu sama. Dan instruksi yang dibuat ini nanti dibuat dalam bentuk kode yang dapat dieksekusi oleh komputer itu untuk menyelesaikan tugas yang kita tugaskan ke komputer tersebut. Jadi istilahnya nanti source code atau sintak source code lah biasanya itu kode. Kalau orang yang membuatnya itu biasanya programmer, aktivitasnya itu biasanya ngoding. Nah, itu pemrograman. Nah, contohnya di sini seperti aplikasi kalkulator, teman-teman kan sering kan menggunakan kalkulator baik di HP maupun di komputer atau bahkan di Google itu juga bisa gunakan sebagai kalkulator. Nah, di aplikasi kalkulator ini kita ingin membuat aplikasi yang dapat menghitung. Nah, untuk membuat aplikasi yang dapat menghitung ini, kalkulator ini, apa saja yang kita perlu sediakan? Ada tiga langkah sederhana yang perlu disediakan. Yang pertama adalah bagaimana angkanya diinput. Maksudnya bagaimana kita memasukkan angka tersebut ke kalkulator kita, ke aplikasi kita. Kemudian bagaimana angka yang kita masukkan itu diproses oleh kalkulator kita, otaknya, dan bagaimana hasil perhitungan dari kalkulator kita itu ditampilkan ke pengguna. Jadi ada tiga komponen sederhana ini yang perlu di aplikasi kita. Bagaimana inputnya, prosesnya, dan bagaimana datanya itu ditampilkan. Nah, kenapa sih pemrograman itu penting? Karena pada zaman sekarang semakin banyak aplikasi yang berkembang, semakin banyak bidang-bidang yang sudah diterjemahkan, sudah difasilitasi oleh aplikasi yang dulu menggunakan kertas, nulis manual, pemberkasan di buku. Sekarang hampir semua bidang ya sudah banyak bidang yang sudah dilengkapi dengan aplikasi, sudah ada aplikasinya. Apalagi zaman sekarang sudah banyak aplikasi yang malah dikembangkan dengan menggunakan AI, dilengkapi dengan kelebihan dari AI, Artificial Intelligence, seperti ChatGPT, DeepSeek, dan lain sebagainya.
Kemudian pemrograman ini nanti bisa membantu untuk mengotomatiskan tugas-tugas sehingga dapat mengurangi permasalahan yang mungkin muncul jika menggunakan catatan manual. Jadi maksudnya itu coba kita bayangkan kita melakukan pemberkasan secara manual, kita nulis, makanya nulis data mahasiswa lah. Kita nulis data mahasiswa itu secara manual, kita formulir pendaftaran mahasiswa. Biasanya kan ada yang masih manual pakai kertas ya. Bayangkan kalau nanti kertasnya itu hilang atau kebakar. Nah, kan datanya sudah nggak ada, sudah repot carinya. Nah, kalau ada di aplikasi itu enak. Apalagi kalau sudah berbasisnya website yang sudah online, datanya itu ada di cloud, sudah enak itu. Jadi bisa dibuka dimanapun. Jadi kita nggak harus membawa berkas itu wirawiri kemana-mana. Yang penting ada internetnya, kita bisa akses aplikasi kita bisa membuka data pendaftar, data mahasiswa pendaftar di kampus kita itu bisa, se-fleksibel itu. Yang penting ada internetnya, jadi bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Itu enaknya aplikasi, kalau ada aplikasinya. Sehingga dengan adanya aplikasi itu, dengan adanya pemrograman itu memungkinkan kita untuk menciptakan solusi di berbagai masalah dengan cara menggunakan teknologi itu. Makanya yang manual itu yang manual pemberkasan manual harus nulis tangan itu kita fasilitasi dengan adanya teknologi. Jadi tidak lagi nulis tangan, tidak lagi pemberkasan berkas-berkasnya. Kalau kita butuh kita nggak harus eker-eker lemari dan sebagainya. Kita hanya tinggal buka HP atau buka laptop, buka aplikasi kita, data langsung muncul. Nah, itu jadi bisa mengefisienkan pekerjaan adanya pemrograman. Jadi sangat penting pemrograman di zaman sekarang karena sudah banyak banget bidang yang difasilitasi dengan adanya aplikasi. Oke, selanjutnya pemrograman butuh cara berpikir yang berbeda. Nah, banyak orang yang kesulitan belajar pemrograman itu bukan karena sulit, tapi karena mereka itu belum terbiasa berpikir secara step by step atau langkah demi langkah atau secara teknis. Karena keseringan berpikir itu secara refleks ya, karena kalau sudah rutinitas itu kita akan bisa melakukan sesuatu itu tanpa berpikir terlebih dahulu apa yang harus dilakukan, tiba-tiba saja dilakukan. Nah, tapi kalau di pemrograman itu kita usahakan itu berpikir secara step by step, langkah demi langkah. Seperti kalkulator tadi, bagaimana inputnya itu disiapkan, bagaimana inputnya itu dimasukkan, setelah input dimasukkan itu bagaimana inputnya itu diproses, kemudian setelah diproses bagaimana hasil pemrosesan itu ditampilkan. Nah, itu kan langkah demi langkah. Itu kita coba untuk berpikir seperti itu, langkah demi langkah. Karena sering kita itu berpikir secara refleks, secara rutinitas. Nah, untuk belajar pemrograman, cara berpikir rutinitas atau refleks itu coba kita tambahkan dengan cara berpikir teknis atau step by step atau langkah demi langkah. Jadi kalau refleks dan rutinitas itu kan kita cepat ya mengerjainnya ya, karena sudah hafal. Tapi kalau belajar pemrograman kita berusaha itu step by step, kita perlambat pengerjaannya. Jadi kalkulator tadi kita langkah pertama kita ngapain dulu, langkah kedua ngapain, langkah ketiga ngapain, kita coba untuk membreakdown langkah-langkah itu menjadi lebih lambat untuk belajarnya supaya pemikiran teknis ini tertanam di pikiran kita. Karena kalau kita mikirnya itu masih secara rutinitas atau refleks, itu belajar pemrograman itu agak sulit. Ya, yang sulit itu menambahkan cara berpikir teknis atau langkah demi langkah di pikiran kita ini. Jadi kita harus tahu kapan bisa menggunakan pemikiran refleks atau rutinitas dan kapan harus menggunakan pemikiran yang teknis atau langkah demi langkah. Nah, ketika di kehidupan sehari-hari kita kan sering kan menyelesaikan sesuatu, menyelesaikan apa yang kita ingin kerjakan itu berdasarkan insting atau pengalaman tanpa memikirkan langkah-langkah secara terperinci. Karena sudah hafal, jadi ya dikerjakan saja, nanti juga selesai. Kita nggak kebayang, ternyata banyak loh langkah yang saya kerjakan, kok tiba-tiba jadi nih segelas kopi. Nah, namun dalam pemrograman kita coba untuk menambahkan cara berpikir baru, cara berpikir yang menjadi lebih sistematis dan logis. Oke, contoh sederhananya seperti ini. Ketika kita membuat kopi tanpa berpikir teknis,
kita mungkin hanya langsung membuat kopi tanpa menyadari langkah-langkahnya, karena kan sudah terbiasa, sudah rutinitas ya, langsung ambil gelas, ambil kopi, kita masukkan air panas sampai jadi kopi kan. Tapi kita tidak memikirkan langkah by langkahnya, langkah apa satu persatu langkahnya nggak terlalu kita pikirkan, kita kerjakan saja. Itu pemikiran yang refleks. Tetapi untuk belajar pemrograman, coba kita tulis dalam bentuk instruksi kepada komputer. Kita harus membreakdown atau memecahkan langkah-langkah itu menjadi beberapa langkah kecil. Misalnya yang pertama nih, kita siapkan gelasnya. Langkah kedua, masukkan 1 sendok kopi ke dalam gelas. Sudah kita masukkan kopinya. Langkah ketiga, tuangkan air panas 150 ml. Langkah keempat, aduk hingga larut. Dan langkah kelima, kopi siap disajikan. Jadi coba kita membuat list atau membuat daftar langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk membuat sebuah kopi. Mungkin itu dulu supaya kita menanamkan pemikiran secara sistematisnya di pikiran kita. Karena kalau kita sudah berpikir sistematis, nanti belajar pemrograman itu enak. Tapi pemikiran ini bisa kita pelajari juga sambil jalan, sambil ngoding, sambil belajar ngoding. Pemikiran secara sistematis ini secara tidak langsung juga akan kita tanamkan di pikiran kita. Jadi dalam pemrograman kita harus melatih diri untuk berpikir dalam bentuk langkah-langkahnya. Karena tidak akan ada sesuatu tanpa melakukan sesuatu. Jadi nggak mungkin ada kopi tanpa kita menyiapkan gelas, memasukkan sendok kopi, dan lain sebagainya. Nggak mungkin ada kopi tanpa kita melakukan hal-hal tersebut. Jadi jangan berpikiran bahwa nanti pasti ada yang membuatkan kopi, nanti pasti ada yang menyiapkan gelas. Kalau kita tidak menyiapkan gelas itu, ya gelas itu tidak akan siap untuk kita gunakan. Dalam pemrograman seperti itu. Jadi benar-benar manual di pemrograman. Untuk membuat aplikasi itu kita harus menyediakan bahan-bahannya itu satu-satu dulu. Kita siapkan, kita buatnya juga satu persatu sampai siap pakai. Jadi benar-benar kita harus berpikiran bahwa tidak ada sesuatu tanpa melakukan sesuatu. Jadi ini ya salah satu ilmu sebab dan akibat, seperti itu. Jadi yang penting dicoba untuk berpikir secara sistematis lah, langkah demi langkahnya itu seperti apa. Karena nanti kalau sudah bisa ngoding, sudah bisa membuat aplikasi, nanti akan kebayang bagaimana flowchart-nya aplikasi itu berjalan, bagaimana step by stepnya aplikasi itu berjalan akan kebayang. Jadi untuk membuat aplikasi itu sebenarnya mudah kalau kita sudah terbiasa berpikir secara sistematis. Tapi kalau belum terbiasa membuat aplikasi itu ya cukup sulit karena memang belum terbiasa. Nah, untuk struktur dasar pemrograman ini ada 3 komponen utama yang selalu digunakan dalam pemrograman. Yang pertama adalah inputnya, data yang dimasukkan oleh pengguna atau dari sistem. Kemudian prosesnya, logika atau perhitungan yang diterapkan pada data tersebut. Yang ini gambar prosesnya, ini inputnya. Nah, inputnya ini nanti akan dimasukkan ke aplikasi, akan diproses. Kemudian outputnya, output itu berarti hasilnya yang kita tampilkan ke pengguna lah, gampangannya seperti itu. Jadi hasil dihitungnya kalkulator, nanti datanya akan ditampilkan ke pengguna seperti ini. Ada input, proses, dan output. Kurang lebih seperti itu. 3 komponen utama dalam pemrograman. Oke, jadi kesimpulan di materi kali ini adalah yang pertama, pemrograman adalah proses menulis instruksi agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Jadi sebenarnya tugas itu tugas kita, tapi kita pengen komputer ini dapat melaksanakan sebagian tugas kita. Ya, kita harus membuat aplikasinya, otomatis kita harus menggunakan pemrograman supaya pekerjaan yang harusnya kita kerjakan secara manual itu bisa difasilitasi oleh komputer kita. Jadi kita harus melakukannya dengan bahasa pemrograman, membuatnya menjadi sebuah aplikasi. Kemudian yang kedua, untuk menjadi programmer kita harus mengubah cara berpikir dari refleks menjadi cara berpikir yang logis, sistematis, atau step by step atau langkah demi langkah. Jadi coba hal yang biasanya itu refleks kita kerjakan, kita coba berpikir untuk mengerjakannya itu
ya kita kerjakan secara biasa, tapi coba sebelum mengerjakannya atau setelah mengerjakannya itu kita coba berpikir langkah-langkah apa saja tadi yang saya kerjakan, atau langkah-langkah apa saja yang harus saya kerjakan untuk membuat itu. Coba kita membreakdown langkah-langkah itu supaya terbiasa cara berpikir sistematis atau logis. Selanjutnya, setiap program terdiri dari input, proses, dan output. Jadi ya, input itu data yang dimasukkan, proses itu ya proses atau kemampuan dari komputer untuk mengolah data yang kita masukkan, dan output adalah hasil dari kerjaannya si komputer tadi, kerjaannya aplikasi kita. Kemudian yang keempat, memahami konsep berpikir teknis adalah langkah awal untuk menjadi programmer yang baik. Jadi kalau kita sudah bisa berpikir teknis, insya Allah untuk menjadi programmer itu akan lebih mudah. Kemudian yang kelima, sering-sering praktek ngoding walaupun mungkin gak paham. Jadi ya karena belajar, kita tahu belajar itu ya kadang ada yang cepat, ada yang lama. Yang penting tetap kita lakukan saja, kita jadikan belajar itu rutinitas. Jadi walaupun mungkin source code yang kita ketik pertama kali atau beberapa kali awal kita belajar itu kita nggak paham, yang penting ketik saja, sambil ngetik sambil dipahami, nanti insya Allah paham-paham sendiri kok. Yang penting jangan putus asa, karena dalam belajar itu ada yang sekali belajar langsung bisa, ada yang butuh 2 kali, ada yang butuh 3 kali, atau ada yang butuh berkali-kali belajar baru bisa. Yang penting sabar saja dengan diri kita, karena kalau kita sabar insya Allah kita bisa dalam pemrograman. Tapi kalau kita tidak sabar, belum sampai bisa, ya jangan sampai ya. Penting tetap semangat, tetap sabar lah dengan diri sendiri. Nggak usah lihat orang lain, kok cepet bisanya ya, nggak usah dibanding-bandingkan. Ya kita lihat diri saja, diri kita sendiri, nggak usah iri dengan orang lain. Karena belajar itu bukan balapan, belajar itu kan ya seperti olahraga untuk diri kita sendiri. Yang merasakan enaknya juga kita kalau kita bisa. Dan yang pasti kita harus tetap berdoa ya, jangan sampai lupa. Jadi usaha ada juga dengan berdoa biar diberikan Allah cepat dalam belajar pemrograman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi pertama ini. Saya ucapkan terima kasih. Materi selanjutnya semoga bisa segera saya upload di sini, dan semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.